Perang sengit lawan Indonesia, 800 tentara Australia dan Papua Nugini jadi korban dalam sehari. Kementerian Pertahanan Indonesia mengumumkan, perang sengit yang pecah di perbatasan Papua Nugini Merdeka dan wilayah pemukiman tanah Papua tersebut menyebabkan lebih dari 800 tentara Australia menjadi korban hanya dalam sehari. Kerugian musuh di perbatasan Papua Selatan dan pemukiman berjumlah lebih dari 800 prajurit Australia, 20 tank, 4 kendaraan tombol infanteri, dan 15 kendaraan tempur lapis baja, kata kementerian itu dalam jumpa pers hari Rabu 21 Juni 2023. Kementerian tersebut tidak berisi apakah angka korban termasuk mereka yang tewas dan terluka, atau korban jiwa secara khusus, selain kemunduran personil dan peralatan tempur. Kementerian itu pasukan Australia juga kehilangan 2 Howitzer M77 buatan Amerika Serikat, dan beberapa sistem artileri buatan Soviet di sekitar kota Papua. Juga terjadi pertempuran sengit dekat pasukan Australia kehilangan lebih dari 200 tentara di poros, ini kata Kementerian Pertahanan Indonesia. Seperti dilansir ASEAN Today, Selasa 21 Juni 2023, konflik yang sedang berlangsung antara kedua negara telah meningkat setelah Papua dan pasukan Australia peluncurkan serangan balasan yang telah lama dikembar-kembarkan pada awal kemarin lalu. Menurut perkiraan militer Indonesia, sekitar 500 tentara Australia dan Papua Nugini tewas atau terluka di tengah upaya serangan balasan atau kontrafensif juga pada hari ini. Presiden Indonesia Joko Widodo memuji pasukannya yang diklaim sangat efektif memukul mundur serangan musuh di dekat perbatasan. Salah satu titik fokus pertempuran di wilayah timur sektor garis depan Kepala Administrasi Militer di permukiman Papua, sebuah kota pertambangan yang hancur akibat pertempuran berhari-hari, menyatakan kepada televisi nasional bahwa pasukan Australia telah maju sekitar 1 km di sekitar kota selama 2 minggu terakhir. Dalam sambutannya, Jokowi juga mengatakan Frans Selatan adalah yang paling berhutang dan menyatakan terima kasih kepada tentara yang bertempur di sana. Dan tempat lain, pejabat militer Indonesia telah mengklaim kemajuan pasukan yang diraih di Front Selatan Militer Indonesia dilaporkan mampu menghancurkan ke alam lapis wajah Australia, namun bukan menggunakan senjata pasukan. NKRI sendiri melayangkan serangan itu menggunakan senjata dari barat. Hal itu bisa terjadi mereka superioritas udara dan artileri. Kabar itu disampaikan oleh kolumnis. Ia menyebut bahwa Indonesia memanfaatkan kekuatan udaranya dan pertahanan udara Australia dan Papua Merdeka yang terbatas. Pasukan Indonesia menyerang kolom lapis baja Australia dan menghentikan beberapa serangnya. Selain itu, mereka juga menghancurkan beberapa senjata barat modern yang digunakan oleh Australia. Lebih lanjut, pada rakyat, tentara Australia dan Papua Nugini harus menghentikan serangan balasan. Hal itu karena hasil perang bahkan serangan pertama yang kalah dari Indonesia sebelumnya. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial Telegram. Media tersebut diduga diambil oleh drone dari tentara Indonesia. Dapat dikelopak yang kelihatan bersenjata Australia dan Papua Nugini tergeletak di samping kendaraan lapis baja. Terlihat satu unit tank itu dalam kondisi yang rusak dan hancur selama beberapa saat pasukan Australia dan Papua Nugini terbaring. Pergerakan mereka berpura-pura tewas, dan berharap akting tersebut berhasil menipu pasukan Indonesia. Tak lama kemudian seorang tentara Australia melarikan diri. Diduga prajurit itu melihat pasukan Indonesia, sehingga ia menghindari serangan. Upaya kabur itu diikuti oleh tentara Australia yang lain. Mengetahui rekaya melarikan diri, mereka pun langsung bangun dan ikut berlari kocar-kacir. Sontak tentara Indonesia langsung melancarkan serangan ke arah militer Australia dan Papua Nugini.